topik hari ini, yaitu customer behavior during COVID-19. Nah, cooking at home ini semakin diminati dan semakin safe ya. Banyak yang sudah melakukan masak-masak di rumah daripada harus bepergian di luar karena kondisi dan alasan keselamatan, kesehatan yang menyebabkan semua orang itu adalah fokus pada home cooking ya. Itu lebih sehat, lebih higienis dan lebih dapat dipercaya. Nah, kemudian frozen food itu meningkat ya untuk industri-industri yang berkaitan dengan frozen food, yang berkaitan dengan siap saji dan bisa disimpan untuk jangka waktu yang lama. Ini merupakan suatu segmen yang sangat bagus saat ini ya, karena kita tidak mudah untuk bepergian ya, karena terbatas oleh mencegah penularan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga menyebabkan kita melakukan keep stock beberapa food yang bisa tahan lama. Salah satu opsinya adalah frozen food. Nah, di sini ada ayam, kemudian ada scallop, dan ada udang dan macam-macam yang sudah dilakukan dikemasan dan didinginkan sehingga bisa bertahan lama. Dan frozen food ini adalah menjadi trendy dan saya melihat beberapa kota juga menjadi sebuah solusi ya, daripada sulit ya. Kalau fresh food kan kita sulit untuk keep karena dia cepat rusak. Tapi kalau frozen food kita bisa simpan untuk waktu yang akan lama. Jadi perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan distribusi maupun manufacturing frozen food ini sangat bagus saat ini. Nah, kemudian kita melihat bahwa ini menurut survei McKinsey dan company di Indonesia, itu skincare itu menurun. Ya, distribusi dan penjualan skincare itu menurun karena work from home ya, karena PSBB sehingga orang jarang keluar rumah, aktivitas juga dibatasi, sehingga penampilan dan skincare itu menjadi juga ikut terjadi penurunan. Makeup juga jarang terjadi penurunan yang sangat drastis menurut survei dari McKinsey, di mana ya kalau untuk aktivitas seperti meeting via Zoom dan kemudian Google Meeting dan beberapa alat komunikasi lainnya seperti WhatsApp dan sebagainya, penampilan itu menjadi nomor 2. Yang penting adalah kita bisa terkoneksi, bisa berkomunikasi satu sama lain. Alkohol juga menurun, ya. Penurunan penjualan alkohol karena beberapa convention, ya, beberapa namanya fasilitas untuk seperti bar, ya, restoran dan sebagainya itu tidak tutup sehingga konsumsi dari alkohol itu juga menurun. Nah, personal care itu masih stabil karena kita membutuhkan ya personal care seperti ya bedak, sabun dan sebagainya itu masih menjadi kebutuhan umum. Artinya masih sesuai dengan kebutuhan saat ini, di mana itu adalah dasar ya, kita perlu untuk gosok gigi, kita perlu untuk mandi dan sebagainya. Yang dikurangi adalah aktivitas luar yang berhubungan dengan luar seperti itu. Nah, home cleaning itu meningkat seperti kita bisa home cleaning seperti pembersih lantai dan kemudian pembersih ruangan dan sebagainya yang bersifat seperti anti kuman, antibakteri, antivirus yang bisa mencegah virus itu hidup atau bertahan lebih lama. Ini menjadi trendy ya, di mana perusahaan-perusahaan seperti yang menyediakan jasa untuk desinfektan itu berkembang dan sangat dibutuhkan saat ini karena orang sangat ketakutan untuk terjadi penularan COVID-19 ini. So, hidup selain personal yang lebih higienis, nah, survei ini juga menunjukkan bahwa kita perlu lingkungan yang higienis. Nah, fresh food masih ada karena orang butuh kesehatan yang lebih bagus. Jadi fresh food itu masih stabil dan snack itu tidak terjadi penurunan. Walaupun secara konsumsi terjadi penurunan, namun snack kita lihat ya, saya ada beberapa informasi ya beberapa 1 minggu lalu itu penjualan roti kering juga terjadi penurunan. Kenapa roti kering terjadi penurunan? Karena roti kering selain rumah itu juga disajikan di resto-resto. Kadang-kadang ada yang dikombinasi dengan minuman seperti kopi dan sebagainya. Nah, dengan adanya penutupan mal dan dilarang untuk berkumpul-kumpul,
lebih dari 2 orang, dan itu menyebabkan penurunan penjualan akibat dari kita tidak bisa berinteraksi atau makan di tempat umum, dan snack-snack khususnya food di bidang roti kering ini juga ada pengaruh. Karena penjualan roti kering ini dipengaruhi oleh ada 3 faktor. Yang pertama faktor modern retail. Ya, modern retail kita bisa tahu bahwa itu seperti retail-retail yang di supermarket, ya, kemudian di mall dan sebagainya. Nah, itu terjadi penurunan karena mall semua sebagian besar itu tutup dan aktivitas sangat sedikit sekali. Dan kita juga sendiri survei behavior itu, mereka yang ingin ke mall itu juga terjadi penurunan. Mall lagi sepi-sepinya saat ini, ya. Kemudian yang penjualan snack dan roti itu hanya yang meningkat via digital, karena digital marketing itu tidak membatasi, malah membantu, ya. Kalau jika di antara kita yang senang makan di rumah masih bisa memesan via digital seperti GoFood, Grab, dan ada beberapa portal dari perusahaan-perusahaan yang menyediakan perusahaan delivery sendiri, dan mereka itu masih eksis. Kita bisa pakai GrabFood, GoFood, dan beberapa media untuk transportasi lainnya. Nah, kemudian ini interest remote work during COVID-19, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa work from home dan remote working itu semakin meningkat, ya, semakin meningkat. Monitor, kemudian docking station, ya, remote working itu semakin meningkat. Remote working itu kita nggak seharusnya di kantor, tapi untuk beberapa industri karena mereka terjadi pencegahan COVID, itu mau tidak mau ya harus terjadi remote working, kecuali yang mereka yang membutuhkan seperti koordinasi langsung dan tim tidak terlalu banyak, dan kemudian butuh ada paperwork, itu dapat dilakukan tetap di stay di kantor atau office yang bersama, seperti itu, ya. Home office ini meningkat, ya. Home office meningkat sehingga penjualan furniture, desain interior, home design, properti dan sebagainya itu meningkat. Karena seperti ini, office sudah bergeser kepada home, banyak seperti itu, ya. Jadi home itu perlu didesain seperti office, ya, seperti kita sedang live, ya, live webinar, live Zoom dan sebagainya. Tentunya kita membutuhkan tampilan yang bagus. Tampilan itu seperti apa? Ya, tampilan di peralatan kantor, ya, seperti peralatan kantor, tapi peralatan kantor itu sudah dimasukkan ke fasilitas, kita masukkan ke dalam perumahan. Jadi seakan-akan rumah kita sudah seperti mini kantor, ya, seperti itu. Nah, kemudian, COVID-19 ini, menurut survei di wilayah kota-kota di Indonesia, itu ada 4, ya, mereka yang menjadi top priority atau concern, ya. 1, tetap menjaga jarak. So, di sini menunjukkan bahwa kesadaran untuk hidup lebih sehat dan kesadaran untuk hidup lebih aman dan terhindar dari COVID ini semakin meningkat. Jadi benar-benar survei yang sangat tinggi itu, dan mereka mengikuti saran dari pemerintah, dan semakin tingkat kesadaran semakin meningkat, sehingga jaga jarak di antara rekan-rekan, teman-teman pada saat berkumpul bersama itu menjadi lebih konsen, ya, dan semakin peduli. Artinya kita memang benar-benar menakuti penularan COVID ini, ya, karena COVID ini walaupun saat ini sudah banyak yang sembuh, namun masih belum ada vaksin, ya. Kita harus mencegah supaya tidak tertular, ya. Walaupun bisa sembuh, namun kalau sudah kena biasanya ribet, ya, karena perlu karantina sehingga aktivitas dan sebagainya kita terganggu. So, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, kemudian memakai masker. Ini menjadi tren penting. Memakai masker ini menjadi tren penting, ya, di mana penularan COVID-19 ini salah satunya adalah dari bersin, ya, dari bersin karena dekat, sehingga menyebabkan penularan COVID itu sangat cepat di antara manusia. Jadi penggunaan masker yang sesuai standar, yang
ya bisa mengurangi transfer virus itu yang menjadi pilihan utama. So, kesadaran masker itu menjadi semakin meningkat ya. Ini ada, dan kemudian sering cuci tangan. Ya, selalu sering cuci tangan sehingga tangan sometimes itu bisa menjadi kering ya, seperti itu ya. Tapi itu adalah yang terjadi karena COVID salah satu pantangannya adalah sabun. Ya, dia tidak bisa hidup atau tidak bisa bertahan apabila kena sabun. Jadi sabun kebersihan itu adalah salah satu solusi untuk kita bisa bersih dari COVID. So sekarang kita hidup lebih bersih. Ya, COVID ini memaksa kita untuk hidup lebih bersih, lebih higienis. Hidup lebih bersih, hidup lebih higienis. Yang misalnya ada yang dari luar, kemudian pulang, ya pulang, atau setelah office hour. Biasanya masih setelah pulang masih belum mandi, ya masih ngobrol, masih santai dan sebagainya. Dan setelah COVID ini memaksa kita untuk lebih disiplin, kita mandi, kita bersihkan. Setelah itu bersih, kemudian pakaian-pakaian kita dikumpulkan di satu tempat, kemudian diberikan deterjen supaya nanti ada virus-virus yang kita tidak tahu apakah dari luar dan sebagainya, itu dapat disterilkan seperti itu. Jadi COVID ini juga membuat kita hidup lebih bersih, ya. Kemudian yang keempat adalah tidak keluar rumah, ya, tidak keluar rumah. Nah, tidak keluar rumah ini sesuai dengan yang disarankan pemerintah dan kemudian kesadaran diri kita sendiri. Banyak yang tidak keluar rumah. Banyak memilih seperti itu karena contohnya jikalau ada yang kena COVID di satu kantor atau di satu rumah, yang kena karantina adalah seluruh kantor dan seluruh rumah. So ini harus lebih dan ekstra hati-hati, ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Seperti ada case terjadi beberapa waktu lalu, sebuah perusahaan di sangat besar, ya perusahaan di daerah Jawa Timur, ya. Di sana terjadi ada karyawannya kena COVID sehingga beberapa prosedur COVID harus dijalankan dan semua harus dites, ya, rapid test dan swab test untuk memastikan pekerja itu aman dari COVID, dan kemudian barang-barang yang diproduksi selama periode terjangkitnya COVID itu juga diperiksa secara berkala dan intensif, ya. Jikalau ada yang dicurigai itu memiliki potensi penurunan COVID, itu beberapa produk itu akan dimusnahkan seperti itu. Jadi perusahaan harus ekstra hati-hati, ya. Ekstra hati-hati karena bisa dilakukan karantina atau whole operation untuk seluruh tim seperti itu. Nah, oke, ya. Dan kemudian oke, saya lanjut ya, nanti setelah selesai. Nah, untuk Pak David, Pak Erwin, Pak Putra, yang ingin yang ingin komentar atau ingin bertanya, sementara boleh diketik untuk di share di screen, di share di komen, nanti saya akan baca, dan after saya presentasi saya akan buka untuk semuanya, karena ini kalau presentasi masuk beberapa itu pasti akan terjadi distorsi suara. Nah, kemudian ini kita bisa lihat bahwa survei juga, ya, semenjak COVID, ya, ini beberapa kota besar di Indonesia tentang lifestyle, ya. Stay at home ini menjadi sebuah lifestyle baru. Semua orang pada stay at home. Rambut juga udah terlalu panjang ini, Pak Putra. Jadi rambut udah mulai gondrong. Nah, kita takut ini, mau gunting rambut pun takut. Apakah ada potensi penularan atau dan sebagainya. Dan tentunya kita harus cari barbershop yang memang secara higienis dan secara steril itu dapat dipastikan seperti itu. Dan wash hand more, itu cuci tangan sering, ya, sebentar-sebentar cuci tangan itu sudah terjadi. Applied social distancing sudah pasti, ya kita nggak berani kumpul lagi. Bahkan salam-salaman itu sudah kita tidak berani. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan kemudian avoid public place, ya kita mencegah, menghindari public place. Travel less, ya kita mencegah. Yang tidak penting kita tidak lakukan perjalanan lagi. Kemudian wear protective mask
Masker kita lakukan protective masker, clean your house more, lakukan bersih rumah-rumah kita ya, steril ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Untuk cleaning itu meningkat, pasti meningkat karena di rumah itu butuh cleaning yang bisa membersihkan bakteri dan sebagainya. Use less cash, ya kita mengurangi menggunakan langsung cash dan work from home, reduce exercise di gym ya. Kita sekarang olahraga banyak di rumah dan banyak jemur matahari seperti itu. Dan kemudian seperti itu banyak yang akan merubah lifestyle-nya atau gaya hidup atau perilakunya pasti akan berubah. Dan yang tidak berubah itu sangat sedikit sekali, ya. Oke, saya masuk. The largest concern of Indonesia population related to the COVID-19. Nah, kemudian overall adalah public health. Kesehatan itu nomor 1. Kemudian safety of myself and my family. Kita akan concern kepada kesehatan diri kita dan kesehatan keluarga. Karena itu adalah satuan yang paling kecil yang kita bisa jaga, yang kita bisa proteksi supaya kita hidup lebih sehat. Kemudian taking care of family itu penting. Kemudian health of my relative and in vulnerable population, ya, knowing how long will it last. Banyak yang menerka-nerka, menduga-duga dan mencari tahu berapa lama bisa akan selesai. Walaupun sudah ada perkiraan, itu Juni kita akan beberapa aktivitas akan kembali berjalan seperti semula. Namun prosedur COVID masih harus dipertimbangkan dan prosedur COVID juga harus ditaati karena virus ini saat ini masih belum ada vaksin, walaupun sudah banyak yang sembuh dan bisa diobati. Ya. The Indonesian economy, kita tahu bahwa concern perusahaan, concern individu adalah ekonomi juga. Ya. Kalau ekonomi kita terbatas, maka impact-nya bukan hanya kesehatan, tetapi beberapa situasi seperti kita punya rutinitas pembayaran dan sebagainya, termasuk kebutuhan-kebutuhan itu pasti akan dampak jikalau sebuah ekonomi atau sebuah perusahaan itu whole tidak melakukan operasional terlalu lama, karena perusahaan pasti tidak akan sanggup untuk membayar untuk jangka waktu yang panjang untuk tim. Ya, beberapa industri yang terdampak langsung sudah melakukan whole dan bahkan ada yang sudah merumahkan sebagian karyawannya. Nah, kemudian personal health itu masih penting dan impact of upcoming event sudah pasti ya. Tapi yang pasti adalah semua concern kepada kesehatan masyarakat, kesehatan family, kesehatan keluarga itu adalah concern yang paling tinggi saat ini. Nah, kemudian consume cleanliness and availability for fresh food, the matter more than competitor price. Jadi saat ini adalah kalau perusahaan yang bisa menyediakan cleaning, memberikan kepastian untuk distribusi produk dan jasa secara clean, ya dapat menghindari penularan COVID, bebas dari COVID, ini akan menjadi sebuah fenomena, sebuah kebutuhan untuk jangka waktu saat ini maupun after COVID. Karena kita tidak bisa tahu COVID ini kapan akan berakhir. Vaksin masih belum ditemukan. Dan kemudian memang ada terjadi beberapa negara seperti di China, Korea itu sudah terjadi penurunan. Dan kemudian yang terjadi penurunan itu sudah ada beberapa yang sudah membuka operasional di public facility sudah dibuka ya. Dan kita tahu bahwa public facility dibuka itu terjadi masa yang antusias seperti berbelanja ya. Perusahaan-perusahaan juga yang sudah lama stok juga akan sale karena dia sudah keep stok terlalu lama nggak tahan lagi. Ya jualan sale, diskon, kemudian yang lama sudah tidak berbelanja sehingga dalam seketika terjadi pembelian yang luar biasa. Itu sudah di beberapa kota ya, di China dan di Korea. Nah, itulah yang terjadi. Semua nanti next adalah protokol COVID ini harus dilakukan. Ya, baik itu jasa maupun produk. Jadi kita pada saat ketemu, pada saat memberikan pelayanan dan sebagainya, protokol COVID sudah harus
menjadi suatu keharusan yang ada pada setiap perusahaan. So, perusahaan-perusahaan kita juga harus mengikuti prosedur COVID, seperti masker, kebersihan, dan sebagainya. Ini adalah sebuah standar supaya customer menjadi nyaman, customer lebih percaya, dan customer akan berhubungan dengan kita untuk jangka waktu yang lama karena mereka merasa aman berinteraksi dengan perusahaan. Nah, kemudian ini ada beberapa survei, nanti ada kaitannya post-COVID. Ya, post-COVID-19 selesai, orang ternyata masih mau berpergian ke tempat wisata karena udah terlalu lama dikurung di dalam rumah. Banyak yang sudah stres ya, banyak juga yang pakai pakaian bagus dan kemudian jalan kiri kanan depan belakang di rumah ya, foto-foto seperti itu karena udah yang terbiasa keluar kota, terbiasa keluar negeri, terbiasa rekreasi itu sudah ditahan selama COVID ini, tidak bisa terbang walaupun banyak uang ya, tidak bisa kemana-mana walaupun ada fasilitas kendaraan. Nah, ini pergi ke tempat wisata merupakan salah satu tujuan setelah COVID ini selesai. Jadi ready untuk industri pariwisata dan turunannya. Nah, kemudian bekerja ya, memang PSBB ini tidak menyebabkan atau mensyaratkan seluruh perusahaan itu shutdown atau tidak bekerja atau off ya. Ada 8 kalau tidak salah perusahaan yang diizinkan untuk operasional seperti semula ya, seperti grocery, supermarket, kemudian apotek, kemudian yang berhubungan dengan kesehatan, bahan bangunan, dan termasuk tentunya logistik karena logistik adalah perusahaan yang sangat dibutuhkan pada saat maupun setelah COVID. Karena logistik adalah perputaran produk dan perputaran persediaan untuk mensuplai kebutuhan-kebutuhan di kota-kota besar maupun di seluruh Indonesia. Nah, kemudian bersilaturahmi, ini banyak yang sudah pengen ngopi bareng ini, ngobrol ya, kita bisa ketemu, cerita pengalaman, dan kemudian pulang kampung. Sayangnya saat ini tidak boleh pulang kampung, ya, walaupun tidak boleh mudik, karena kita tahu bahwa ada peraturan seperti imbauan ya, ada disampaikan secara langsung oleh pemerintah bahwa mudik ini sebaiknya tidak dilakukan untuk mencegah COVID-19 karena mudik kita tahu bahwa yang bekerja di pusat kota itu juga menjadi, apalagi itu adalah tempat sumbernya atau sumber dari penularan COVID itu menjadi sangat bahaya ya, walaupun sekarang kita menerapkan physical distancing dan kita hidup lebih bersih ya. Hangout, beribadah juga orang sudah rindu. Kenapa? Biasanya beribadah bersama-sama. Sekarang beribadah via online seperti itu. Nah, itu adalah menjadi pilihan dan syukuran dan banyak lagi kegiatan olahraga dan sebagainya. Nah, konser ini juga terjadi secara online, di mana kita bisa lihat bahwa konser, kemudian education, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan offline sebelumnya seperti sepak bola juga ya, sama ya, sepak bola, UFC dan sebagainya. Orang sudah sekarang beralih ke live ya. Semalam saya lihat ada UFC champion itu di Amerika juga, mereka pada saat timbang badan juga disiarkan secara live. Kemudian ada tinju juga, ada beberapa kegiatan olahraga itu diminimalkan peserta atau supporter atau penonton supaya tidak terjadi penularan COVID-19 ini. Dan bagian e-learning sudah terjadi. E-learning ini seluruh universitas bahkan sudah melakukan e-learning yang sebelumnya sangat sedikit yang melakukan e-learning. Bahkan universitas terbaik di dunia seperti Harvard Business School juga melakukan e-learning selama pandemi ini, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada students, kepada yang ingin belajar di seluruh dunia. Ya, MIT juga sama, memberikan kesempatan seluas-luasnya yang ingin belajar. Termasuk saat ini saya sedang mengambil short course di bidang entrepreneurship di Harvard. Itu luar biasa karena pandemi ini saya memiliki kesempatan untuk upgrade knowledge yang sebelumnya terbatas dari segi waktu dan akses. Nah, kemudian economic recession ya, kita lagi care
mudah-mudahan tidak terjadi recession, walaupun terjadi koreksi, mudah-mudahan secepatnya ini akan dunia usaha akan aktif dan bisa berjalan baik kembali, dan kemudian social distance, kemudian online home delivery, digital assistant ini menjadi semakin diminati. Nah, Zoom generation seperti saat ini kita menggunakan meeting via Zoom. Via Zoom kita bisa, yang sebelumnya ya, saya membuat event dan beberapa perusahaan membuat event atau gathering, itu preparation-nya cukup panjang. Sebulan, sometimes ada yang 2 bulan, dan kemudian harus hotel dan sebagainya. Ya, walaupun secara fisikal kita dapat bertemu adalah sebuah kenikmatan, sebuah dapat merasakan sebuah aura dan emosional yang bagus. Tapi dengan COVID ini, Zoom generation, digital generation untuk melakukan meeting semakin dibuka seluas-luasnya. Yang tidak mengikuti perkembangan secara tidak langsung dipaksa untuk mengikuti, karena beberapa provider, beberapa event organizer yang offline ini menjadi online. Beberapa kegiatan conference seperti apakah itu conference dari pemerintah, apakah itu conference dari swasta, apakah itu adalah sebuah gathering dan semuanya yang sebelumnya itu online sekarang menjadi offline menjadi online. Dan waktu kita menjadi semakin banyak. Artinya, kita diberikan kesempatan seperti sebelumnya saya ketemu klien, mungkin ya 1 hari, 1 atau 2 hari, 1, kalau di kota-kota lain yang mengharuskan saya melakukan perjalanan udara, sehari itu bisa di pesawat, ya, karena proses check-in, sampai boarding, sampai landing, sampai keluar dari bandara itu sudah memakan waktu yang cukup lumayan. Jadi kalau kita mengadakan event di suatu tempat atau kota-kota yang jauh dari kantor, itu akan membutuhkan waktu yang panjang, bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, maupun 1 minggu. Dengan Zoom kita bebas. 1 hari bisa kita lakukan 2 atau 3 kali meeting. Inilah the power of technology, the power of digitalization, dan akan terjadi shifting. Ya, customer juga sekarang udah mulai terbiasa untuk tidak ketemu. Yang sebelumnya ajak ketemu, lalu kita ngopi sambil ngobrol sebentar, atau mungkin mereka mengundang di kantor mereka. Namun sekarang udah terbiasa pakai teknologi Zoom, teknologi komunikasi seperti WhatsApp, kemudian email dan sebagainya sudah mulai terbiasa. Ya, ini menjadi sebuah shifting, pergeseran, walaupun tidak 100%, tapi digital ini semua orang sudah memberikan sebuah perhatian yang cukup besar, karena toh digital ini membuat kita efisiensi secara waktu, ya, secara waktu kita bisa efisien, kita bisa buat beberapa event, meeting dan sebagainya itu dalam waktu 1 hari bisa buat beberapa event. Inilah keunggulan daripada generasi digital dan generasi Zoom yang saat ini kita sedang nikmati. Nah, ini Skype, Zoom, dan House Party itu semakin meningkat. Termasuk yang paling tinggi adalah di sini adalah Skype dan Zoom. Skype itu dari sebelumnya adalah sebuah conference yang luar biasa. Kita sering gunakan. Namun saat ini Zoom menjadi trendy karena Zoom bisa dalam jumlah yang besar, dan kemudian kita bisa beberapa pengaturan meeting itu dinikmati. Kita bisa ada ada seperti host, ya, operator yang bisa bantu, dan kemudian kita bisa memberikan slide presentation seperti lainnya kita mengadakan kegiatan pada saat offline seperti itu. Dan Zoom ini akomodir semua dan very good seperti itu, ya. Nah, kemudian masuk, nah ini online learning ini luar biasa. Jadi semua orang belajar dari rumah. Ya, belajar dari rumah, belajar dari kantor, yang sebelumnya harus menghadiri dan sebagainya, itu menjadi satu fase online learning. Kita akan terbiasa, Pak David sama Pak Putra, kita akan terbiasa. Saya mengajak klien dan mengajak beberapa partner untuk kita mulai biasakan. Yang sebelumnya terbiasa, akhirnya banyak yang memilih Zoom. Karena Zoom kita bisa atur waktu yang sesuai, atau apakah after office hour, apakah during
office hour, kita bisa tentukan di mana jam sibuk, di mana yang jam tidak sibuk. Sehingga dengan demikian kita bisa mengatur meeting kita dengan efisien dan kita duduk tidak ada disruption, tidak ada distorsi, tidak ada gangguan sehingga benar-benar kita fokus terhadap meeting maupun materi yang kita akan terima atau yang akan kita sampaikan seperti yang saat ini saya sedang bicarakan. Konsentrasi jauh lebih penting sehingga ini mulai terbiasa nantinya ya. Beberapa partner nanti sudah terbiasa mungkin ya tidak perlu harus ketemu langsung ya yang untuk jauh, tapi kita bisa melakukan melalui Zoom ini. Satu, kita bisa komunikasi bersama. Yang kedua, kita bisa berinteraksi sama halnya. Kita mau presentasi sama persis pada saat kita di meeting room. Dan itulah the power of technology. Jadi, online learning ini menjadi diperhatikan ya. Oke.